Soal yang pertama yaitu tentang peluang. Dari 8 orang siswa, akan dipilih 3 siswa untuk mengikuti lomba pidato. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah, dari 8 orang siswa, ini akan dipilih 3 siswa. Pemilihan 3 siswa ini tidak diperhatikan kriteria ya. Jadi pemilihannya ini bebas. Sehingga kita gunakan rumus kombinasi. Kemudian dari total ini siswanya ada 8, ditulis di sebelah sini. Kemudian dipilih 3. Pada posisi bawah kita tulis 3. Nah, jadi yang 8 total siswa, ini yang dipilih 3 siswa. Kemudian kita jabarkan dengan rumus kombinasi. 8 faktorial per atas kurangi bawah. 8 kurangi 3 faktorial dikali, ini posisi bawah kita tulis lagi 3 faktorial. Kemudian 8 faktorial kita tulis tetap per 8 kurangi 3 berarti 5 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 8 faktorial jadinya 8, 7, 6, 5. Sampai 1, kemudian dibagi 5 faktorial dikali ini 3 faktorial berarti 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1 ini kita coret dengan bagian atas ini 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 3 kali 2 kali 1 ini kan 6 ya. Berarti ini kita coret dengan 6. Sehingga jawabannya tinggal 8 kali 7 yaitu 56. Soal selanjutnya, peluang terbitnya matahari dari sebelah timur adalah, kalau misalnya kita bicara tentang peluang sendiri memiliki nilai paling kecil itu 0, paling besar itu 1. 0 itu jika nilai peluangnya mustahil. Tapi kalau 1, nilai peluang yang nilainya 1 itu pasti terjadi. Sehingga kalau misalnya kita lihat kalimatnya lagi, peluang terbitnya matahari dari sebelah timur adalah, karena matahari itu kan terbit dari sebelah timur ya secara umum, dan ini benar, maka nilai peluangnya adalah 1. Soal berikutnya, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bukan king adalah, pertanyaannya di sini disuruh menentukan peluang terambilnya kartu bukan king. Kita cari dulu peluang terambilnya kartu king. Kita cari kartu king dulu. Kalau kita membahas peluang, maka kita butuh 2 hal ini. NA dan NS. NA kuncinya ada di kartu king. Dalam satu set kartu bridge, di sini kan ada 4 kartu king. Kemudian untuk NS, dalam satu set kartu bridge ya, jumlah kartu keseluruhan itu ada sebanyak 52. Sehingga kalau misalnya kita mencari peluangnya, tinggal menggabungkan yaitu NA per NS. NA-nya di situ 4 per NS-nya 52. Kalau disederhanakan maka menjadi 1 per 13. Karena ditanyakan adalah peluang terambilnya bukan kartu king, maka kita tulis lagi peluang terambilnya bukan kartu king, maka kita pakai komplement ya. Jadi komplement itu lawannya ini. Yang kita cari pertama adalah kartu king. Kalau kita mencari yang bukan kartu king, maka kita pakai BA komplement. Dimana rumusnya adalah 1 dikurangi BA. Berarti tinggal kita kurangkan aja. 1 dikurangi PA. PA-nya di sini ketemunya 1 per 13. Tinggal kita samakan penyebutnya aja. Berarti ini 13 kali 1 ya, 13 dikurangi 13 bagi 13 1 kali 1, 1.
Berarti jawabannya adalah 12/13. Soal berikutnya, peluang turun hujan pada bulan Desember di suatu daerah adalah 0,4. Harapan tidak turun hujan di daerah tersebut pada bulan Desember adalah, nah yang pertama di sini 1 bulan, ini secara umum 30 hari. Nah, kemudian yang diketahui lagi di sini adalah peluang ya. Nah, peluangnya hujan itu 0,4. Nah, kita tulis PA 0,4. Nah, di sini ada keterangan tidak turun hujan. Berarti kalau tidak turun hujan, peluangnya kita tulis PA komplement sama dengan 1 dikurangi 0,4. Berarti 0,6. Nah, 0,6 itu adalah peluang tidak turun hujan. Yang ditanyakan di sini adalah frekuensi harapan. Nah, kita tulis rumusnya. FH sama dengan N dikali PA komplement. Nah, ini kita pakai komplement itu karena yang ditanyakan adalah harapan tidak turun hujan. Nah, jadi pakai PA komplement. Kalau harapan turun hujan, maka di sini pakai PA saja. Kemudian kita masukkan N-nya di situ 30 hari. Nah, ini sebagai N. 30 dikali PA komplementnya 0,6. Nah, 30 kali 0,6 sama dengan 18. Nah, ini 18 hari. Soal berikutnya, peluang terpilihnya 1 pria dan 2 wanita dari 8 pria dan 2 wanita adalah, nah, di sini diketahui total ada 8 pria dan ada 2 wanita. Karena yang ditanyakan adalah peluang, berarti kita butuh 2 hal, yaitu NA dan NS. Kemudian karena di sini ada 8 pria, mau diambil 1. Nah, pengambilannya ini tidak ada kriterianya ya, berarti pengambilannya ini bebas. Berarti kita pakai kombinasi. Total pria ada 8, akan diambil 1 pria atau dipilih 1 pria. Berarti yang bawah kita tulis 1. Nah, dan itu dikali. Total wanita di sini totalnya ada 2. Nah, akan dipilih 2 wanita, berarti yang bawah juga 2. Nah, kemudian kita hitung 8 kombinasi 1 berarti kan 8 faktorial per 8 kurangi 1, 7 faktorial dikali posisi belakang kita tulis lagi 1 faktorial. Kemudian dikali kombinasi yang atas kita tulis dulu 2 faktorial per 2 kurangi 2, 0 faktorial dikali posisi bawah ini 2, kita tuliskan lagi. Kemudian tinggal kita hitung 7 faktorial saya coret, berarti ini tinggal 8. Nah, 1 faktorial itu kan senilai dengan 1. 0 faktorial ini nilainya sama dengan 1. Nah, ini sama ini kan sama, bisa kita coret. Nah, sehingga jawaban yang sebelah kiri ini tinggal 8/1 atau sama dengan 8 dikali. Ini habis ya, yang atas 1, kemudian yang bawah juga 1. 1 dibagi 1 kan 1. Berarti jawaban NA-nya ada 8. Kemudian untuk NS-nya, total orangnya di sini ada 8 pria dan 2 wanita. Jadi total ada 10, akan dipilih 3 ya, yang terdiri dari 1 pria dan 2 wanita. Jadi di sini dipilih 3. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi 10 faktorial per 10 kurangi 3, 7 faktorial dikali yang posisi bawah 3 faktorial. Nah, seperti itu. Sama dengan 7 faktorial sama 10 faktorial. Ini saya coret ya. Nah, berarti yang di atas tinggal 10 kali 9 kali 8, 7 nggak usah karena sudah saya coret yang bawah. Dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 3 saya coret dengan 9, ini 3. Kemudian 2 saya coret dengan 8, ini 4. Jawabannya adalah 120.
Nah, karena pertanyaannya di sini peluang, maka kita tuliskan lagi PA sama dengan NA per NS. NA-nya di sini udah ketemu 8 per NS-nya 120. Ini kalau disederhanakan dibagi 8, maka di sini hasilnya adalah 1 per 15. Pada pelemparan dua dadu bersama-sama satu kali, peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 4 atau 8 adalah, nah karena di sini benda yang digunakan adalah dadu dan ada sebanyak 2 dadu, maka kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya namakan dadu yang pertama. Nah, dadu memiliki angka 1 sampai 6. Kemudian dadu yang kedua, saya tulis di sebelah kiri. Dadu yang kedua juga sama, memiliki angka 1 sampai 6. Nah, misalnya sudah terbentuk seperti ini, jumlah kedua mata dadu 4 dulu. Berarti kalau yang di posisi awal ini jumlahnya 2. Kita cari yang jumlahnya 4. Nah, ini ya. Jadi 1 ditambah 3 kan 4. Kemudian yang di sebelah sini tidak mungkin karena sudah lebih dari 4. Kita lanjut pada baris yang kedua. Yang jumlahnya 4 berarti yang ini. Kemudian sebelah kanan nggak mungkin lagi ya. Kemudian kita pindah baris yang terakhir yang ini. 31. 3 tambah 1 kan 4. Jadi kalau misalnya kita data jumlah 4. Nah, di sini ada apa saja? 1, 3 ya. Ada 1, 3. Kemudian ini 2, 2. Kemudian 3, 1, banyaknya ada 3. Sekarang kita cari lagi jumlah 8. Nah, kalau jumlahnya 8, kita checklist lagi. Nah, ini mencapai ya. 2 tambah 6, 8. Kita lanjut. Ini yang jumlahnya 8. Kemudian bawahnya lagi. Ini 5 sama 3, 8. 6 sama 2. Sehingga tinggal kita data aja di situ. 2, 6. Kemudian 3, 5. 4, 4. Total di sini ada 5. Berarti kita tulis seperti ini. Karena di sini dihubungkan dengan kata atau, maka kita jumlahkan hasilnya. Nah, hasilnya tadi di sini 3, ini 5. Nah, berarti 3 tambah 5, 8. Nah, ini sebagai NA. Kemudian kita mencari NS. Nah, NS-nya di sini total ada 36 kemungkinan ya dari pelemparan 2 buah dadu. Pertanyaannya di sini mencari peluang. Nah, berarti PA sama dengan NA per NS. 8 per NS-nya 36. Kemudian disederhanakan dibagi 4 menjadi 2 per 9. Jika jumlah data sama dengan 40 dan log 40 sendiri sama dengan 1,60, maka banyaknya kelas interval yang ideal adalah, nah kalau misalnya di sini yang ditanyakan adalah banyak kelas, ini disimbolkan dengan K. Kemudian untuk mencari banyaknya kelas kita pakai aturan Sturges yang berbunyi K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu banyak data. Nah, di sini jumlah datanya 40. Dipakai sebagai N-nya. 1 ditambah 3,3, N-nya 40. Log 40 ini sudah ada di soal. Nilainya setara dengan 1,60. Ini kita tulis tetap. Nah, kemudian kita operasikan. 1 ditambah 3,3 dikali 1,60, yaitu 5,28. Hasilnya kita jumlahkan 6,28. Atau kalau misalnya dibulatkan, ini menjadi banyak kelas interval yang ideal adalah 6. Nah, di sini karena ada kata digabungkan dan ini membahas tentang rata-rata, maka yang digunakan adalah rumus rata-rata gabungan. Nah, rumus rata-rata gabungan seperti ini. N1 dikali rata-rata 1 ditambah N2 dikali rata-rata 2 dibagi N1 plus N2. Nah, sekarang yang jadi N1 kita lihat di sini. Rata-rata ujian matematika 43 siswa ini memiliki rata-rata 56. Berarti kita tulis sebagai N1 ya. N1 ini adalah banyak siswa yaitu 43. Kemudian dikali 43 siswa memiliki rata-rata 56.
Berarti rata-rata satunya 56. Kemudian ditambah N2. Nah, N2 itu berarti dilihat dari ini keterangan tambahan. Jika nilai ujian 2 siswa, jadi muncul data baru, yaitu ada 2 siswa, digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 50. Untuk N2, ini kita isi 2 kali. Nah, karena rata-rata 2 siswa itu ditanyakan, maka ini kita tulis tetap rata-rata 2. Nah, karena belum tahu ya, 2 anak itu memiliki rata-rata berapa. Yang diketahui di sini 55 itu adalah rata-rata gabungannya. Jadi kita tulis di sebelah kiri 55. Kemudian dibagi, nah N1 tambah N2. Ini tadi yang menjadi N1, ini yang menjadi N2. Berarti 43 ditambah 2. Nah, kita tulis lagi 55 sama dengan 43 kali 56 setara dengan 2408 ditambah 2 kali ini tetap ya rata-rata 2 dibagi 43 tambah 2 45. Nah, kemudian ini sama ini dikali. Kita pindah ke kiri. Jadinya 55 dikali 45 yaitu 2475. Yang ini tetap 2408 ditambah 2 kali rata-rata 2. Nah, kemudian ini tetap ya, 2 kali rata-rata 2. 2408 pindah ke kiri. Sehingga menjadi 2475. Ini kan plus ya, pindah jadi min 2408. Nah, jadi 2475 dikurangi 2408. Itu sama dengan 67. Ini tetap 2 kali rata-rata kedua. Nah, berarti rata-rata yang kedua 67 dibagi 2. Nilai rata-rata keduanya sama dengan 33,5. Jadi nilai rata-rata 2 siswa tersebut adalah 33,5. Soal berikutnya, nilai rata-rata matematika suatu kelas adalah 7. Diketahui A mendapat nilai 6 dan standar deviasi dari ulangan tersebut 0,5. Tentukan nilai bakunya. Nah, di sini ada kata standar deviasi dan ada kata nilai baku. Rumusnya adalah Z sama dengan XI min X rata-rata dibagi S. Nah, keterangannya untuk S sendiri ini adalah simpangan baku atau biasa disebut standar deviasi. Kemudian untuk XI sendiri itu biasa disebut nilai suatu data. Kemudian untuk X bar ini sering kita jumpai ya, ini adalah rata-rata. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau mencari Z-nya atau nilai bakunya, Z sama dengan XI adalah nilai suatu data. Nah, di sini nilainya A mendapat nilai 6. Berarti XI-nya itu 6. 6 dikurangi rata-rata. Nah, di sini ada kata rata-rata matematika itu 7. Nah, ini sebagai X bar-nya. Dibagi S. S itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Ini sudah disebutkan standar deviasinya 0,5. Nah, tinggal kita tulis saja. Nah, sehingga jawabannya adalah min 1 per 0,5. Atau kalau misalnya ini kita sederhanakan menjadi min 1 per 0,5 diubah menjadi pecahan kan 1 per 2. Nah, ini bisa dibalik ya. Menjadi min 1 dikali 2 per 1. Nah, jawabannya adalah min 2. Soal berikutnya yaitu tentang ukuran penyebaran data atau dispersi. Jika diketahui koefisien variasi suatu data 3,6% dan simpangan bakunya 1,8, maka rata-rata data tersebut adalah yang ditanyakan adalah rata-rata. Karena di sini ada koefisien variasi, maka kita pakai rumus yang berbunyi KV sama dengan S per X dikali 100%. Nah, keterangannya sendiri KV itu adalah koefisien variasi. Kemudian untuk S sendiri ini adalah simpangan baku. Kemudian untuk X di sini ini adalah rata-rata. Langkah berikutnya tinggal kita masukkan
KV, koefisien variasinya, yaitu 3,6%, sama dengan S-nya adalah simpangan baku, yaitu 1,8 per X dikali 100%. Kemudian X dan 3,6 ini tukar tempat ya, jadi kita kelompokkan. Sehingga X-nya sama dengan 1,8 per 3,6% dikali 100%. Untuk persentasenya bisa kita coret, sehingga tinggal 1,8 per 3,6 dikali 100. Selanjutnya X-nya sama dengan 1,8 ini saya rubah jadi 18 per 10. Nah, kemudian 3,6 saya rubah menjadi 36 per 10. Kemudian saya balik jadinya 10 per 36 dikali 100. Nah, selanjutnya 1,8 itu saya rubah menjadi 18 per 10 dibagi 3,6 saya rubah menjadi 36 per 10 dikali 100. Nah, sehingga X-nya sama dengan 18 per 10. Ini kita balik ya, dijadikan kali 10 per 36 dikali 100. 18 kita coret 1 dengan 36 ini 2. 10 dan 10 habis ya. Ini 2 sama 100 tinggal 50. Berarti rata-ratanya ketemu 50. Soal berikutnya yaitu bab 3, limit fungsi aljabar. Kalau misalnya di sini soalnya berupa limit, maka langkah yang pertama kita substitusikan X mendekati suatu nilai di sini. Nah, ini kan nilainya X mendekati 6. Sehingga kita substitusikan X-nya kita ganti dengan 6. Kemudian kita hitung nilainya sama dengan 6 kuadrat min 2 dikali 6 plus 1 per 6 kurangi 1. Nah, ini sama dengan 36 dikurangi 12 ditambah 1 dibagi 5. Nah, sehingga jawabannya 25 per 5 disederhanakan menjadi 5. Soal berikutnya, nilai dari limit X mendekati 3, X kuadrat min 8X plus 15 per X min 3 adalah. Langkah yang pertama, kita ganti X dengan nilai 3. Nah, kemudian kita hitung sama dengan 3 kita masukkan di X-nya menjadi 3 kuadrat min 8 dikali 3 plus 15 dibagi X-nya diganti 3 ya, berarti 3 kurangi 3. 3 kuadrat 9 min 24 plus 15 dibagi 0. Nah, ini dioperasikan yang atas 0, yang bawah juga 0. Nah, ini dinamakan bentuk tak tentu. Sehingga cara penyelesaiannya kita gunakan cara pemfaktoran. Kita tulis lagi limitnya. Limit X mendekati 3, X min 3. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 8X plus 15. Ini kita faktorkan menjadi seperti ini. Yang bawah tetap, kemudian yang atas yang kita faktorkan. X kuadrat, berarti di sini X-nya ada 2. Kalau dikali, itu yang paling depan dan paling belakang. Jadi 1 kali 15 kan 15. 15 itu perkaliannya 5 sama 3. Nah, supaya dijumlah itu ketemunya min 8, maka di sini harus min, ini juga min. Langkah berikutnya, kita coret yang sama. X min 3 dan X min 3. Kita coret. Nah, berarti jawabannya tinggal limit X mendekati 3. Fungsinya adalah X min 5. Nah, sama dengan kita ganti X-nya dengan angka 3. Kita substitusikan lagi.
Sehingga jawabannya min 2. Nah, ini berhenti karena sudah ketemu hasilnya. Soal berikutnya, nilai dari limit X mendekati 0, fungsinya 4X per 8X kuadrat min 3X. Langkah yang pertama, X-nya kita ganti dengan 0. Nah, sehingga menjadi 4 dikali 0 per 8 dikali 0 kuadrat min 3 dikali 0. Nah, yang atas 0, kemudian yang bawah 0 dikurangi 0, berarti kan 0. Nah, ini tadi ya, dinamakan bentuk tak tentu. Sehingga cara penyelesaiannya dilakukan dengan cara pemfaktoran lagi. Kita tuliskan ulang soalnya. Limit X mendekati 0, 4X per 8X kuadrat min 3X. Bisa kita faktorkan. Nah, caranya seperti ini. 8X kuadrat min 3X. Ini kalau saya jabarkan menjadi 8 kali X kali X. Nah, X-nya ada 2 ya, dikurangi 3 dikali X. Karena di sini X-nya ada 1, ini ada 2, kita ambil 1 saja. Dan nanti kita keluarkan di luar. Nah, seperti ini. Nah, kalau X-nya ini sudah kita keluarkan 1, berarti yang di sini tinggal 8X min 3. Ini sudah hilang ya, sudah dikeluarkan di depan. Nah, jadi ini hasil pemfaktorannya. Kita tuliskan lagi sama dengan limit X mendekati 0, 4X per X dikali 8X min 3. Nah, ini bisa kita coret. Sehingga jawabannya limit X mendekati 0, yang atas tinggal 4 per 8X min 3. Nah, langkah berikutnya, kalau sudah seperti ini, maka X-nya kita ganti dengan 0. Nah, sehingga jawabannya 4 per 8 dikali 0 dikurangi 3. Sama dengan 4 per 0 kurangi 3 berarti min 3. Atau bisa ditulis menjadi min 4 per 3. Nilai dari limit X mendekati 0, X kuadrat min X per 1 min akar X plus 1. Nah, cara yang pertama masih seperti yang tadi. X-nya kita ganti dengan 0. Sama dengan, ini kita ganti 0 ya, jadinya 0 kuadrat min 0. Kemudian yang bawah 1 dikurangi akar 0 tambah 1. Nah, ini kalau kita hitung, yang atas itu kan 0 per 1 dikurangi 0 tambah 1 kan 1. Akar 1 ya, 1. Nah, berarti 0 per 0. Nah, ini dinamakan bentuk tak tentu. Sehingga kalau di sini ada bentuk akar, maka untuk menyelesaikannya kita gunakan cara mengalihkan dengan sekawannya. Nah, seperti ini. Limit X mendekati 0. Ini X kuadrat min X per 1 min akar X plus 1. Ini kita kalikan sekawan. Nah, untuk mengalihkan sekawan, lihat pada posisi bagian bawah yang ada akarnya. 1. Nah, ini tetap ya. X plus 1. Nah, kalau di sini min, berarti di sini plus. Jadi kebalikan. Kemudian yang bawah, ini sama seperti yang atas. 1 plus akar X plus 1. Limit X mendekati 0. Yang atas kita kalikan ya. X kuadrat min X. Ini saya berikan kurung. Dikali 1 plus akar X plus 1. Per. Nah, cara mengalihkannya posisi yang bawah. Depan kali depan. Jadi 1 dikali dengan 1. Kemudian tanda kali tanda. Tengah kali tengah. Kemudian belakang kali belakang. Nah, sehingga kalau ini diselesaikan 1 kali 1
ya 1. Kemudian min kali plus min akar X plus 1 dikali akar X plus 1. Berarti di sini tinggal X plus 1. X kuadrat min X, kita faktorkan dulu. Ini X-nya ada 2, ini ada 1 ya. Kemudian ini punya 1, ini punya 1. Berarti ini bisa saya keluarkan. Saya taruh di depan. Berarti yang di sini tinggal X, ini keluar. Tinggal 1. Nah, berarti yang ini kita faktorkan menjadi X dikali X min 1, kemudian dikali 1 plus akar X plus 1 dibagi 1. Nah ini ya, ini juga dikalikan, depan kali depan, depan kali belakang. 1 min X min 1. Nah, sehingga jawabannya limit X mendekati 0, yang atas tetap 1 dikurangi 1, berarti kan habis ya. Ini tinggal min X. Nah, seperti ini. Kemudian bisa dicoret X dengan X. Nah, ini masih ada min di bawah ya. Kita tuliskan lagi. Limit X mendekati 0. Nah, min itu saya taruh di depan sendiri. Sekarang min, kemudian kurung. Yang atas saya tulis lengkap ya. X min 1 dikali 1 plus akar X plus 1. 0 kita substitusikan ke dalam variabel X-nya. Sama dengan min 0 dikurangi 1 dikali 1 ditambah akar dikali 1 ditambah akar 0 tambah 1. Nah, berarti nilainya adalah min, ini min 1 dikali 1 tambah ini ya, akar 1 ya 1. Berarti di sini nilainya 1 dikali 2 sama dengan 2. Nilai dari limit X mendekati tak hingga fungsinya 2x kuadrat min X plus 5 per 2 min 3x plus X kuadrat. Nah, ini caranya bisa menggunakan cara cepat ya, seperti ini. Kemudian kita amati pada posisi pembilang yang memiliki derajat paling besar, itu kan 2. Kemudian kita lihat pada posisi penyebut yang memiliki derajat paling besar, itu adalah posisi ini. Ya, ini juga 2 kuadrat ya. Kemudian kita ambil koefisien yang dimiliki pangkat tertingginya. Nah, ini yang dimiliki adalah koefisiennya 2. Kalau yang bawah, ini kalau nggak ditulis punya angka 1. Nah, ini plus 1. Sehingga jawabannya adalah 2 per posisi ini, 1. Sama dengan 2. Karena di sini limitnya X mendekati tak hingga, jadi kita gunakan cara cepat lagi. Kita cek pada posisi pembilang. Nah, posisi pembilang ini kan pangkat yang paling besar. Kemudian pada posisi penyebut, pangkat yang paling besar itu 1. Nah, sehingga besar yang bagian atas atau besar pada posisi pembilang. Nah, kalau yang bagian atas besar dan ini limitnya X mendekati tak hingga, maka jawabannya adalah tak hingga. Nilai dari limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini ada kata tak hingga lagi, kemudian bentuknya pecahan. Kita lihat pangkat tertinggi. Yang atas pangkat tertingginya 1, yang bawah 2. Nah, berarti yang besar itu pada posisi bawah. Kalau limitnya X mendekati tak hingga dan derajat terbesarnya ada di posisi bawah, maka nilainya otomatis 0. Untuk soal yang H, ini bisa pakai cara seperti ini. Limit X mendekati tak hingga AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus GX plus R. Nah, ini untuk menentukan hasil akhir bisa digunakan rumus seperti ini. B min G per 2 akar A.
Jadi lihat yang sesuai dengan letak. Nah, kita tandai dulu. Yang jadi A itu kan posisi yang depan ini. Yang menjadi P itu posisi yang kedua. Berarti di depan ini A-nya adalah 1. Ini A. Kemudian plus 2, ini adalah B. C-nya nggak ada ya. Jadi C-nya kalau tidak ada nilainya 0. Kemudian yang kedua, ini kalau tidak ditulis juga punya angka 1. Ini sebagai P. Yang ini sebagai Q. Kemudian posisi akhir itu kan tidak ada, sehingga R-nya sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini menjadi B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 2, min Q-nya adalah min 4, dibagi 2 dikali akar A-nya adalah 1. Nah, min ketemu min kan plus ya, jadinya 2 plus 4 per 2 kali akar 1 ya 1. Jadinya 6 bagi 2 sama dengan 3. Soal berikutnya, nilai dari limit X mendekati 0 sin 2X per 3X adalah, nah, di sini ada sifat limit trigonometri yang berbunyi limit X mendekati 0 sin AX per BX, ini nilainya sama dengan A per B. Nah, sekarang kalau misalnya kita amati di soal tersebut, A itu kan pada posisi ini. Nah, B-nya itu kan pada posisi yang bawah. Sehingga jawabannya adalah 2 per 3. Soal berikutnya, nilai dari limit X mendekati 0, 2 sin seper 7X plus tan seper 14X. Nah, ini juga ada sifat yang berbunyi limit X mendekati 0, sin AX per tan BX. Ini nilainya sama dengan A per B. Sebelah kiri, di sini ada angka 2, kemudian di sini ada angka seper 7, ada angka seper 14. Nah, angka-angka ini yang kita tulis. Nah, ini kalau kita selesaikan menjadi 2 dikali seper 7 dibagi 1 per 14. Nah, ini bisa kita hitung. 2 kali 1 per 7 dikali, ini dibalik, jadinya 14 per 1. Ini kita coret 1, ini 2. Nah, berarti jawabannya sama dengan 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, limit X mendekati seper 6 pi, cos X min sin kuadrat X, kita harus menghitung nilai seper 6 pi terlebih dahulu. Nah, seper 6 pi, nah, pi itu kan nilainya 180. Berarti ini bisa dicoret. Ini nilainya adalah 30 derajat. Nah, berarti kalau misalnya sudah ketemu, maka X-nya kita ganti dengan sudut 30 derajat. Kita tulis ulang, limit X mendekati seper 6 pi cos 30 derajat min sin kuadrat 30 derajat. Kalau ada bentuk sin kuadrat 30 derajat, ini sama dengan sin 30 derajat dikuadratkan. Jadi kita mencari nilainya sin 30. Nah, nilainya sin 30 itu kan setengah. Ini dikuadratkan. Jadinya adalah seper 4. Cos 30 sendiri, ini nilainya adalah setengah akar 3. Nah, sehingga kita masukkan nilainya menjadi setengah akar 3 dikurangi seper 4. Nah, tinggal kita samakan penyebutnya atau kita rubah dulu. Bentuk ini bisa saya tulis ulang menjadi akar 3 kali 1 itu kan akar 3 per 2 dikurangi 1 per 4. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 4. 4 dibagi 2, 2. 2 kali akar 3 kan 2 akar 3
min 4 bagi 4 1 kali 1 ya 1. Nah, atau kalau mau disederhanakan ini menjadi 1/4. Nah, ini yang atas kita tulis ulang. 2 akar 3 min 1.